ketahui melalui Alkitab yang tertulis. Karena itu bacalah firman Tuhan. Jadi renungkan perjalanan hidup kita. Ya. Orang yang terkategori tidak mengenal Tuhan dengan baik adalah orang yang dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya hanya memiliki pikiran yang sia-sia. Efesus pasal 1, coba kita lihat. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan Kristus yaitu Bapa yang mulia supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan rohani untuk mengenal dengan benar. Paulus berdoa secara khusus supaya ya, anak-anak Tuhan mampu mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak, pikiran anak Tuhan itu akan sia-sia, memikirkan hal yang sia-sia, memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati mereka. Seperti apa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup mereka telah ditawan kepada kesia-siaan. Paulus mengungkapkan ini dalam kitab Roma, ya, pasal yang ketiga, bahwa orang-orang manusia ini telah menyeleweng, perjalanan hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman dunia ini. Oleh karena itu Paulus mengatakan tadi dalam Efesus 1 ayat 7, dia berdoa supaya Tuhan menjamah anak Tuhan, supaya anak Tuhan itu bisa mengenal Tuhan dengan baik, bisa mengenal Tuhan dengan benar, bisa mengenal Tuhan dengan pengertian yang seperti tertulis dalam Alkitab itu. Karena tingkat pengenalan kita kalau sudah baik, ini akan berdampak kepada kekekalan. Ini akan berdampak kepada kehidupan yang kekal itu. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mampu mengenal Dia, supaya kita mampu ya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roma pasal 1, coba kita buka Roma pasal 1 ayat yang ke-18 mulai. Sebab murka Allah, Roma 1 ayat 18, nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh. Lagi, sehingga sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Inilah keadaan manusia. Sehingga begitu banyak kita melihat hari-hari ini pikiran yang sia-sia yang dimiliki umat manusia, termasuk juga di dalamnya adalah
orang-orang yang memberikan pengakuan anak-anak Tuhan. Ayat 28 kita loncat, Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa yang mereka lakukan? Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kerusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih.